Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbin raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Sallallahu wasallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan talal Qur'an mujawwidan wa khashian wa mufhiman ma'nal Qur'an wa 'amilan jami'a ma hawa wa ma qatadal Qur'an. ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan kajian tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini. Temanya sangat menarik, yakni manajemen waktu. Ada pertanyaan kampungan bunyinya begini. Apakah waktu ini kontinu atau diskrit? Apakah waktu ini berawal dan berakhir? Bisakah kita menghentikan waktu? Apakah waktu itu sungguh-sungguh nyata atau ia hanya berpendar dalam imajinasi kita? Apakah waktu ini penghitung gerak atau gerak itu sendiri sebagaimana dikemukakan Al-Kindi yang nanti diteruskan oleh Santo Thomas van Aquinas. Tempus ergo numerans numens motum. Waktu itu bukan gerak, bukan menghitung gerak, tapi gerak itu sendiri katanya. Apakah bagaimanakah memaknai sekarang dan sebentar? Apakah setiap waktu adalah akhir dari masa lalu, setiap kronik waktu adalah akhir dari masa lalu dan permulaan dari masa depan? Mengapa seolah-olah waktu ini terus bergerak ke belakang? Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis yang banyak sekali dan Anda akan lelah mempertanyakan itu. Tapi kita akan membahas waktu ini dalam perspektif Quran pada beberapa ayat yang sudah tertera di sana. Al-Asr, Ibrahim, Nahl, Isra, Insyikok, Duha, Fajr, Mudathir, Lail, Fathir, An'am. Juga dalam beberapa hadis tentu saja. Kalau kita berbicara kronologi,
satu peristiwa, tentu kita memerlukan durasi waktu. Atau kalau kita berbicara fisika, misalnya dalam entropi termodinamika, bahasa-bahasa ini seolah berasal dari planet Mars atau planet Neptunus, sulit bagi Anda. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita hubungkan ke sana, waktu dalam filsafat dan sains. Akan tetapi mula-mula kita berbicara waktu dalam dalam Al-Quran. Ada pertanyaan, ada pernyataan tidak kampungan ini istimewa dari Imam Asy-Syafi'i. Bunyinya adalah al-waqtu saifun. Pada redaksi yang lain, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, atau waktu adalah pedang itu sendiri. Kalau kau tak menggunakannya, maka ia akan menusukmu, akan menghunusmu, akan menoreh luka sepanjang hidupmu. Dan yang tersisa padamu hanya penyesalan yang tak terperi atau tiada akhir. Ada juga pernyataan, ini meskipun tokoh ini diminati oleh tetangga kita yang garis lucu atau garis ekstremis lah atau fundamentalis. Tokoh itu bernama Hasan al-Banna. Pada kalian Hasan al-Banni itu ya, Banni. Hasan al-Banna mengatakan begini, al-waqtu huwa ainul hayah. Waktu adalah esensi hidup itu sendiri. Al-waqtu huwa ainul hayah. Terjemahnya, waktu adalah esensi hidup itu sendiri. Artinya apa? Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan hidupnya. Santo Augustine, kita tidak apa-apa lah mengutip tokoh-tokoh itu ya, dalam salah satu magnum opusnya Confession, judulnya, ya katakan, ada orang bertanya, waktu itu apa? Sebelum Santo Augustine menjawab, mendefinisikan waktu sama dengan mendefinisikan cinta, katanya. Apakah itu akal-akalan karena nggak bisa menjawab, tapi ada jawabannya nanti. Mendefinisikan waktu sama dengan mendefinisikan cinta. Jadi, waktu ini selalu menyertai gerak. Artinya, ia menubuh pada ruang. Apakah gerak ini kuantum, kinestetik misalnya, atau gerak potensial, energi potensial, apapun itu sama. Tetapi waktu adalah perubahan itu sendiri. Jadi memberi waktu sebenarnya memberi perubahan. Memberi perubahan berarti memberi kebahagiaan, memberi elan, memberi etos, bahkan eros. Eros itu cinta. Kalau yang buat masak itu kan eros namanya, entongin nasi itu loh. Mula-mula pertanyaan ini bisa kita sandarkan pada satu prinsip bahwa masyarakat modern atau manusia yang katakanlah materialistik cenderung mengatakan bahwa waktu adalah uang. Jika demikian, memberi waktu adalah memberi uang. Kalau waktu itu satu fakta, satu kebenaran, dan perubahan itu satu keniscayaan, maka waktu dan perubahan, dalam arti waktu dan gerak, ruang dan waktu, adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saya bicara begini, Anda mengerti ya? Agak sulit memang, tapi nggak apa-apa, kita teruskan ya, pelan-pelan. Memang tujuan saya Anda nggak ngerti itu. Dan terus ngaji karena nggak ngerti itu ya. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua begini. Mengapa di Quran ini banyak sekali bercerita atau berbicara mengenai waktu? Demi malam, demi siang, demi waktu subuh, fajar itu loh. Kemudian demi waktu duha, kemudian demi masa asar itu. Atau selain siang dan malam, selain sungai-sungai, selain laut, yang Allah menaklukkan, mengendalikan itu semua demi manusia, untuk manusia, pada gerak itu, atau di balik gerak itu, atau bahkan bersama dengan itu, waktu juga terus berputar, melingkar. Makanya orang-orang seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah satu julukannya adalah ya
min uqala ibani Adam, atau salah satu cucunya Nabi Adam yang paling jenius. Kalau ada orang ngajak ngobrol itu beliau nggak mau, ketika ngajar itu atau apalah sedang sibuk. Kalau kamu mau ngajak ngobrol saya, hentikan dulu matahari katanya. Karena sibuk sekali. Ibnu Jarir at-Tabari, siapa tadi? Al-Khalil ini lahir tahun 100, meninggal tahun 170. 70 tahun umurnya. Dua hal yang paling beliau tidak suka adalah makan dan mandi. Tentu saja include di dalamnya BAB, BAC dan sebagainya lah, BAK. Kalau kalian dibuang semua. Setiap beliau ini mandi, meminta seseorang, teman atau muridnya untuk membacakan buku dari luar itu. Betapa beliau ini tidak mau menyanyiakan waktu. Jadi, makan itu paling dibenci sebab nanti kalau kekenyangan, nanti akan sering BAB itu. Dan waktu lalu sia-sia. Kemudian ada juga orang yang, Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, ini gurunya para ahli tafsir atau mufassirin. Setiap hari beliau ini menulis 40 lembar atau 40 halaman ya. Dan jangankan orang-orang di luar dirinya, bahkan beliau ini tidak memberi kesempatan atau waktu bagi dirinya untuk untuk ya bersantai. Kalau dalam filsafat barat, contoh yang paling pas adalah Immanuel Kant. Orang-orang di sekeliling Kant ini meskipun dia tidak pernah keluar kota ya, sampai mati di kota kelahirannya, dan memuar tulisan terakhirnya yang paling fenomenal lah, yang paling monumental, waktu itu sempat kita diskusikan adalah menuju perdamaian abadi, atau dalam bahasa Jerman itu Zum Ewigen Frieden. Kalau mau ditulis, iseng-iseng ya beginilah. Orang-orang ini tidak percaya pada jam-jam yang di tembok, di dinding-dinding, di lampu merah, di gereja-gereja. Orang itu kalau bertanya waktu, pukul berapa atau jam berapa, itu kepada Immanuel Kant. Sekarang jam berapa? Jadi jamnya Kant ini lebih tepat daripada jam yang ada di seluruh kota waktu itu. Betapa beliau sangat disiplin itu. Jam-jam tangannya itu loh, pukul ya. Kalau jam itu bendanya. Tapi dalam bahasa tutur kita sering menggunakan sering menggunakan istilah jam. Ya, tapi tidak apa-apa lah itu. Jadi waktu ini bukan hanya uang, ia bahkan lebih berharga daripada sekedar uang. Kalau begitu memberi waktu berarti memberi uang, memberi harapan, memberi kemungkinan-kemungkinan, memberi peluang-peluang. Sayangnya kita kebanyakan atau generasi milenial ini acap kali menganggap waktu itu polikronik. Ia terjadi berulang-ulang. Padahal waktu itu monokronik. Polikronik itu terjadi terus. Lalu sebagian besar atau bahkan kalian semua generasi micin ini atau generasi milenial ini ya menyanyiakan waktu. Baru jam 9, nantilah jam 11. Baru hari Selasa, nanti nunggu Kamis misalnya. Itu terus Anda katakan, tiba-tiba Anda mendapati diri Anda jomblo sepanjang masa. Jangan buru-buru nikah, terus nanti nih. Meskipun ya jomblo fisabilillah, nggak apa-apa, yang penting tetap menjadi luhurian, ya, nggak apa-apa, ya jomblo tapi jomblo fisabilillah itu. Apabila kebahagiaan ini pernyataan Fakhrur Razi, Abu Bakar Ar-Razi atau Razes, bukan yang ahli tafsir, bukan yang teolog, yang filosof, yang teorinya tentang 5 kekal yang banyak disalahpahami itu. Jadi apabila memberi waktu itu adalah memberi harapan, dan memberi harapan atau memberi perubahan ini adalah memberi kebahagiaan, pada saat yang sama setiap roda waktu itu berputar, di sanalah Tuhan itu hadir dalam setiap kronik itu. Maka pandangan yang benar adalah waktu itu monokronik, sekali saja terjadi. Jadi misalnya sekarang hari Jumat, misalnya minggu depan ada Jumat, 3-4 ribu tahun yang lalu ada Jumat, 4-5 bulan lagi tetap ada Jumat, sampai kiamat tetap ada hari Jumat, tetapi Jumat yang berbeda, dengan kesempatan berbeda, dengan cahaya dan peluang yang juga berbeda. Oleh karenanya, filosof Yunani kuno namanya Herakleitos mengatakan bahwa matahari itu baru setiap hari. Mataharinya sama, sinarnya berbeda, peluang dan kesempatannya berbeda.
di sini penting manajemen waktu ya, atau maksud banyaklah kesia-siaan yang kita lakukan gara-gara waktu. Oleh karenanya ada hadis Nabi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, ini di Rawal Bukhari wa Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang, kebanyakan manusia menyia-nyiakannya, yakni sehat dan sempat. Ini dua waktu yang paling berbahaya dan ia bisa useless, tidak ada gunanya, atau priceless, sangat mahal harganya, bahkan tak ternilai, tak terhingga. Ia bisa useless, tidak ada gunanya, sehat dan sempat itu, bahkan ia bisa menjadi sangat berguna, bisa menjadi sangat luar biasa kalau kita mampu memanfaatkannya. Jadi kalau tadi kita kembali ke term, ini dulu. Kadang banyak di antara kita yang sehat tapi tidak sempat. Bagaimana menguji pernyataan ini, kebenarannya? Banyak orang sehat tapi tidak sempat. Banyak juga orang yang tidak sedikit pula, acap kali orang-orang yang sempat tapi tidak sehat. Dia sempat naik haji tahun ini, tapi tidak sehat ya. Seperti Ustadz Yani, jiwanya terganggu misalnya. Puisi-puisinya mengganggu dia, mengancam dan seterusnya. Contoh, ada orang kuat bekerja 4-8 jam di pabrik, di sawah misalnya, menjaga toko dan sebagainya lah, jualan cilok, lalu belakangan menjadi guru misalnya di Kalipare sana. Dia kuat bekerja 4-5 jam, 8 jam, Malik, sales susu misalnya. Saya tidak tahu susunya siapa yang dia jual terus setiap hari itu. Tetapi sholat duhur 4 rakaat tidak kuat. Apa problemnya itu? Sholat subuh 2 rakaat tidak kuat. Nah, ini kan ada konsleting namanya. Ada juga orang ngangkat karung, beras, gula, setengah kintal kuat. Gabah itu loh. Beras dan seterusnya, setengah kintal kuat. Ngangkat anaknya tetangga atau anaknya mertua, setengah kintal juga kuat. Tetapi ngangkat kopiah macam Burhan, tidak kuat. Oh, Burhan kuat ngangkat kopiah itu luar biasa. Itu simbol bahwa dia sudah sanggup mengangkat anaknya mertua. Mudah-mudahan Ilham yang masih SMP tidak ngerti ya. Tidak harus dimengerti, tidak harus itu. Pernyataan para filsuf tidak harus dimengerti. Iya saja awalnya, nanti lama-lama ngerti. Itu bukti bahwa banyak orang sehat tapi tidak sempat. Saya pun sebenarnya bisa beli apa saja lah, apartemen, mobil, apa tanah dan sebagainya, tapi belum sempat saja. Belum sempat dananya. Maka sempat itu nikmat. Anda sempat ngaji, bermujalasah dengan ilmu, berlama-lama dengan pengetahuan, mudzakarah, mutola'ah semacam ini. Apalagi yang Anda baca ini adalah Quran, kitab suci, yang Tuhan menggaransi Anda akan dijaga hidup Anda kalau Anda menjaga Quran itu. Wah, ini saya kira kesempatan yang luar biasa. Pada momen-momen seperti ini, malaikat itu ingin menjadi kalian. Malaikat ingin menjadi manusia. Jadi malaikat itu ingin menjadi seperti Malik, meskipun bentuknya seperti itu. Jangan lupa Malik ini diminati, dirindukan oleh bidadari. Jadi Malik ini membuat, dalam keadaan ngaji seperti ini, membuat bidadari tak kuasa menunggu dan para malaikat cemburu. Meskipun bidadari yang konkret itu dari Pasuruan sana, yang sampai bulan ini tak kunjung datang. Hati-hati, sebab ketika dia datang, Ustadz Yani sudah menyodorkan puisi. Jangan-jangan puisinya Yani sudah terbang duluan itu. Dan itu menjadi alasan dia tidak balik-balik ke sini kan. Jadi, dan seterusnya. Baik, lalu ada hadis juga yang sehubungan dengan pernyataan bahwa waktu adalah esensi hidup. Sebelum kita membahas ayatnya nanti yang lebih luar biasa, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apakah, perbuatan apakah yang paling dicintai di sisi Tuhan? Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Qala as-sholatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Tapi maksudnya salat di awal waktu. Rawal Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sekarang mari kita ulas ini sedikit. Salat adalah substansi, esensi dari seluruh ibadah kita. Anda boleh punya amal luar biasa, nanti di neraka malaikat itu kaget. Ada orang haji tiap minggu, umroh tiap hari, sedekahnya 5 kontainer, kemudian
memberi makan fakir miskin sedunia misalnya, tiap hari begitu. Tapi dia tidak sholat. Maka malaikat itu bertanya, ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkanmu terjerumus ke neraka sakor ini? Nggak usah pura-pura kaget, sakor itu sangat boleh jadi masa depan kalian. Masa depan yang harus dihindari. Santai. Jahanam juga. Loh, masa depan saya ini. Kata kalau baca Quran itu loh. Siapa Saihu, Somad itu kan. Siapa lagi yang nakal-nakal yang membonceng dari belakang itu. Yang itu loh, topi koboi itu ya, Fauzi dan seterusnya. Baca Jahanam itu loh. Bagaimana itu? Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qoror. Misalnya sampai ayat di situlah yang nanti penduduk neraka itu digiring wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Bagaimana itu? Wa qala lahum khazanatuha. Ya. Alam ya'tikum rusul minkum yatma'u wa yunzirunil qaum hadza qalu bala lakin haqqat kalimatul azab. Tapi sudah terlanjur ditetapkanlah kalimat azab itu. Jadi ketika wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, lalu siapa Alek ini misalnya atau Alwani, ini kok masa depan saya. Ya, makanya membaca kitab suci itu Anda tidak hanya bertemu, mengarungi, menyelami lautan makna, menyeberangi tetes demi tetes makna, Anda bahkan bertemu diri Anda sendiri, di samping bertemu Tuhan. Karena bagaimana itu di sholawat Quran tadi itu, wafa zaman takallama ma'ar rahmani bil Quran. Beruntunglah orang-orang yang mampu berdialog, bercakap-cakap dengan Quran. Wa khaba man tajannaba. Merugilah orang-orang yang junub. Merugilah orang-orang yang menjauhi. Tajannaba kok mirip-mirip itu kan? Itu yang kalian mau karena baik. Salat ini esensi ibadah. Ya toh? Kemudian waktiha. Waktu adalah esensi hidup. Al-waktu ainul haya. Saya ulangi. Salat itu substansi seluruh ibadah, sebab syahadat, zakat, puasa, haji ada di dalam salat. Di dalam salat ada zakat, karena tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan ya toh. Kemudian di dalam salat ini ada haji, karena dia perjalanan menuju Tuhan. Kemudian di dalam salat ini ada syahadat. Di dalam salat ini juga ada puasa ya toh. Ada zakat mensucikan diri, puasa itu menahan diri, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi sholat ini adalah substansi seluruh ibadah. Makanya malaikat kaget itu. Masuk neraka. Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak sholat katanya. Meskipun ibadah Anda sehebat apapun, kalau tidak sholat itu percuma. Betapa pentingnya sholat sampai-sampai kalau ada orang mati, itu dikasih bekal, dikasih uang saku, disangoni itu loh. Iya kan? Dikasih bekal sholat. Adakah di mana di Mamuju sana, di Pari-Pari sana ada orang mati lalu bekalnya itu bakso, coto Makassar misalnya, kapurung kapeda makanan di sana itu? Tentu tidak dari sholat itu. Mungkin ada model baru lah di mana, di Singkawang misalnya, atau di Lumajang misalnya. Tadi tamu tadi pagi itu menceritakan kecemasan, kondisi-kondisi di betapa penting filosof itu datang ke sana, dan Hamzah sedang menuju ke sana. Kita doakan semoga ilmunya bermanfaat kalian semua, karena dibutuhkan di sana nanti. Jadi sudah tak kuasa menunggu katanya orang-orang di sana itu. Saya kira itu harapan ya. Tidak perlu bersuara seperti ban kempes, biasa saja. Belum siap. Saya ulangi, kalau sholat ini substansi seluruh ibadah dan waktu adalah substansi, ini dia. Sholat ini kan substansi intisari, muhun, santennya, intisari seluruh ibadah. Lalu waktu ini intisari hidup. Maka hadis ini sangat luar biasa. Jadi perbuatan apakah yang paling baik? Sholat tepat waktu. Apa sebab? Setelah kita sholat secara konvensional, secara fikih yang syar'i, baru setelah itu kita sholat sosial. Artinya sholat yang dimulai setelah salam, sampai nanti ketemu sholat berikutnya. Pendek kata, sholat di luar sholat itu. Sholat yang kita mulai setelah salam. Makanya dalam sholat ini
ada takbir Allahu Akbar ya, itu dimensi uluhiyah, lalu diakhiri dengan salam, itu dimensi insaniyah atau kemanusiaan. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu dimensi ketuhanan, lalu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dimensi kemanusiaan. Anda sebutkan semua kewajiban, perintah, undang-undang, regulasi dari Tuhan ini memiliki dua dimensi itu, ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya tidak cukup kita saleh di sisi Tuhan, memiliki kesalehan personal, akan tetapi kita tidak punya atau tidak memiliki kesalehan sosial. Oleh karenanya, nyaris selalu ayat-ayat yang atau redaksi term-term yang berbunyi iman nyaris selalu diikuti dengan amal saleh. Ya ayyuhallazina amanu wa 'amilus sholihat. Innallazina amanu wa 'amilus sholihat. Kenapa iman selalu diikuti amal saleh? Itu artinya kesalehan personal, kesalehan pribadi ini tidak cukup. Kita harus melengkapinya, menggenapinya dengan kesalehan sosial. Pun juga kesalehan sosial saja nggak cukup itu. Baik, satu hari semalam ini ada berapa jam? 24 jam atau 1440 menit atau 8.600, betul ya? 86.400 detik. Bayangkan kalau kita menyia-nyiakan 1 detik saja, misalnya begini, saya terlambat ngaji. Saya terlambat ngajar ini 10 menit misalnya. Kadang saya beralibi begini, maaf saya tidak terlambat tapi kalian yang buru-buru datang misalnya ya. Ada juga teman yang curhat, bagaimana Pak hidup saya ini? Lu kenapa? Ya saya kan sudah tua Pak. Lalu saya jawab, sebenarnya Anda belum tua, cuma teman-temannya di sini lebih muda. Lalu penanya tadi berpikir, sama saja Pak. Ya memang itu tujuan saya. Misalnya saya telat ngajar 10 menit, ya toh? 10 menit sama dengan 1 menit kan 60 detik. Kalau 10 menit, 60 kali 10 sama dengan 600 detik. Kelihatannya sepele kan? Tapi kalau peserta di kalian ngaji 15 atau 20 orang, maka saya sudah merugikan 10 menit kali 20 orang. Kalau yang menyimak ini 1000 orang misalnya, video ini 2000, 6 juta misalnya, 16 juta, maka saya merugikan waktu 10 menit kali 6 juta orang. Mulai sekarang Anda harus berpikir untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Kalian yang acap kali seringkali menghabiskan waktu untuk berselancar di medsos itu, dikurangi. Teman-teman yang tidak positif itu segera unfriend, minimal unfollow itu ya. Tidak usah ngingu, apa ngingu itu memelihara, tidak usah ngobu itu yang memelihara terlalu banyak piranti-piranti medsos yang justru akan menghambat waktu Anda. Bayangkan begini, waktu dihabiskan oleh Fauzi bersolek sehari 1 jam sebelum sholat, berarti kan 5 jam habis hanya untuk jerawat saja itu. Belum lagi pewangi kentut, pewangi bau mulut dan sebagainya itu. Kenapa? Kenapa Ilham? Oleh karena waktu ini menjadi useless atau priceless sesuai dengan teknik atau cara kita memanfaatkannya, maka mulai sekarang kita berhenti untuk menyia-nyiakan waktu. Al-Asr misalnya, atau kita baca Al-Asr ini sudah terlalu populer ya. Innal insana lafi khusr, manusia itu defisit, rugi. Lalladzina amanu wa amilus, ya kan? Amanu lalu wa amilus sholihat. Dan saling menasehati itu ya. Baik, kita akan membaca Ibrahim 23 sampai 24. Bagaimana bunyi ayatnya itu? Maaf, ya betul. 32 sampai 34. 32, betulkah yang ditulis itu? 32 sampai 34. Ternyata ini betul yang tadi. Jadi ini begini seharusnya. 32 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Surat Ibrahim ini surat yang ke-14.
32 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma. Sampai di situ saja ya. Mana tadi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan gugusan langit dan lapisan-lapisan bumi. Lantas yang kedua, wa anzala minas samai ma'an. Menurunkan dari langit itu ini maksudnya hujan, rahmat. Fa akhraja bihi, lalu dengan hujan itu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu tumbuhlah pohon-pohon yang banyak buah-buahnya yang bermanfaat, rizqan lakum. Lantas yang ketiga adalah wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah mengendalikan, memudahkan transportasi. Al-fulk ini perahu ya. Litajriya fil bahri bi amrihi, agar manusia ini berlayar menangkap ikan, mengarungi lautan ya. Allah menaklukkan, mengendalikan itu semua untuk manusia bi amrihi, berdasarkan kuasanya atau perintahnya. Kemudian wasakhkhara lakumul anhar, Allah menundukkan sungai-sungai. Tidak hanya itu, yang kelima adalah wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah mengendalikan matahari dan bulan demi atau untuk manusia. Da'ibain, keduanya terus-menerus berputar pada titik orbitnya. Seperti di surat Yasin itu bagaimana? Bagaimana bunyinya? Kullun fi falaki yasbahun. Segala sesuatu beredar pada orbitnya dan bertasbih senantiasa kepadanya atau kepada Allah itu. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Apa relevansi ayat ini dengan pembahasan atau manajemen waktu yang sedang kita bicarakan? Allah menciptakan langit bumi, kemudian menurunkan hujan, kemudian memudahkan transportasi manusia. Bagaimana itu? Ayat yang lain yang satu tema dengan itu adalah walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat. Allah sungguh telah memuliakan Bani Adam, umat manusia ini, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan memudahkan transportasi manusia di darat dan di laut. Bayangkan misalnya kalau laut ini tidak bisa dikendalikan. Tidak ada lagi pelayaran, tidak lagi transportasi, tidak ada lagi orang datang ke laut untuk menangkap ikan. Kemudian sungai-sungai juga arusnya tidak bisa dikendalikan. Kemudian hujan ini tidak lagi menumbuhkan tanaman-tanaman, tetapi yang ditumbuhkan dendam misalnya. Yang ditumbuhkan granat, bom, molotov, dan sebagainya. Jerawat. Jadi jerawat itu min ayatillah. Itu salah satu bukti kekuasaan atau tanda-tanda. Masa kebesaran Allah dibuktikan dengan jerawat? Janganlah, jangan. Tetapi bertasbih semua di langit dan di bumi, ya toh? Include di dalamnya, ya, masuk di dalamnya jerawat itu. Juga yang paling monumental adalah jerawat batu yang fenomenal itu ya. Tetapi yang kedua, Tuhan ini menciptakan fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan. Prinsipnya begini, setelah itu matahari dan rembulan. Matahari ini berarti setelah siang dan malam ya. Ini di samping simbol siang dan malam, pada redaksi yang lain, matahari dan bulan ini juga sebagai apa ya? Ya, simbol dari kalender. Kan ada kalender yang miladiyah, Masehi, ada kalender yang Qamariyah atau Hijriyah. Ia juga bercerita mengenai waktu. Misalnya kita bisa melihatnya pada surat An-Nahl 12. Surat An-Nahl ini adalah surat yang ke-16. Anda mari bisa kita saksikan ya. Ini lebih konkret lagi. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatun bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun.
Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Kemudian an-nujum, bintang-bintang. Itu semua musakharatun bi amri, dikendalikan oleh Allah berdasarkan perintahnya. Perintah ini berarti hukum atau undang-undang atau tatanan, pola, sistem, rumus-rumus, atau apa yang kita sebut, yang kita kenal sebagai hukum alam atau nature, watak dari alam ini. Itu semua pertanda bagi orang-orang yang berpikir itu ya. Kemudian kita bisa melihat surat Al-Isra ayat 12. Surat Al-Isra ini adalah surat yang ke-17, betul. Ayat 12. Surat Isra ini sebelum surat Kahfi kalau tidak salah. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinin. Ini yang saya maksud, adadas sinin. Redaksi adadas sinin wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Wa ja'alna laila wan nahar, kami menjadikan siang dan malam. Bedakan kata khalaqa dengan ja'ala ya. Kalau ja'ala ini berarti penyelenggaraan Tuhan yang ia melibatkan sistem, tatanan, hukum-hukum. Atau kadang ja'ala ini Allah menciptakan dari bahan baku yang sudah ada. Atau kadang diterjemahkan melengkapinya atau menggenapinya. Tetapi kalau khalaqa itu kreatif ex nihilo. Atau menciptakan dari ketiadaan. Al-ijad minal adam. Bukan al-ijad minas syai'. Jadi kalau di sini ja'ala, berarti Tuhan Allah menggenapi siang dan malam, melengkapi, menghiasi. Wa ja'alna laila wan nahar, setelah Allah menciptakan malam dan siang dari ketiadaan, tadinya tidak ada siang dan malam, lantas Allah menjadikan itu semua sebagai pertanda, sebagai indikator, sebagai sinyalemen dari kebesarannya. Kemudian mana tadi? Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar. Ketika Tuhan menghapus ciri-ciri tanda-tanda malam, Tuhan menggantikannya dengan siang. Jadi begitu malam ditandai dengan fajar, nanti berganti siang, dan siang diakhiri dengan senja. Tujuannya apa? Litabtaghu fadlan min rabbikum. Satu, yang kedua, wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Pertama, agar kita ibtigha min fadlillah, berharap mencari, terus menguak tabir dari fadilah, keutamaan dari Tuhan. Keutamaan ini luas, keutamaan ilmu, keutamaan amal, keutamaan moral, include yang melingkupi itu semua adalah keutamaan waktu, keutamaan waktu sebenarnya. Waktu belajar, waktu mencari, waktu menyelami, waktu terus menyibak tabir atau misteri. Yang kedua adalah walita'lamu adadas sinin wal hisab. Agar kita mengetahui yang adadas sinin, bilangan-bilangan atau hitungan waktu, apa bilangan tahun ya, wal hisab, dan rotasi atau perputaran atau hitungan waktu. Makanya nanti ayat berikutnya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau bermaksud menghitung nikmat Tuhan, ya tidak akan pernah sampai, bahkan kurang seluruh umur kita. Mari kita tengok ayat berikutnya. Ini ada di surat Al-An'am. Ayat berapa tadi An'am itu? 13. Innahu ma sakana fil laili wan nahari wa wasamil alim. Dan milik Allah lah yang ada di langit pada malam dan siang itu. Kemudian wawasamil alim. Dia maha mendengar lalu maha mengetahui. Ayat-ayat yang kita baca ini misalnya juga pada surat At-Takwir. Mana At-Takwir ayat-ayat yang tidak ada ya? Belum ditulis berarti itu. Ya enggak apa-apa lah. Surat At-Takwir. Ini ayat ke-17 18. Tahu ya surat At-Takwir itu? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujum kadarat wa idzal nafsun ma qaddamat wa akhirat. Lalu ayat yang ke-17 dan 18, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
Demi malam ketika, kalau tanafas itu mulai merona, mulai tumbuh, mulai mekar matlak itu meletek kalau ngaji bahasa Jawa itu. Ya, ketika walaili idza as'as, dan demi malam ketika ya gelapnya sudah mulai habis dan lalu berganti subuh, sudah nampak terangnya tanafas. Sudah berhembus subuh itu, berkesiur, sudah mulai nampak siangnya itu biasanya. Itu jam subuh kalian semua ya. Al-imsikok misalnya falau sumi bisafaq walaili wa masak wal qamari idza tasak. Kemudian al-fajr wal fajri wal layalin asyr wad duha wal laili idza saja, dan banyak sekali ayat awal di surat Al-Mudaththir, Al-Fatir, Al-An'am dan seterusnya. Sekarang begini, pertanyaannya adalah mengapa acap kali Allah ini bersumpah demi waktu atau demi masa? Kenapa? Kenapa Allah ini bersumpah demi waktu, demi masa, kemudian ya ada waktu asar, ada waktu malam, ada siang, ada zuhur, ada asar dia. Kemudian ada waktu duha. Pertanyaannya, kenapa Tuhan ini selalu bersumpah demi waktu atau demi masa? Itu pertanyaan paling prinsipil. Jangan langsung dijawab, saya ingin menjawabnya dengan satu ilustrasi, mungkin menarik. Suatu ketika begini, ada anak kecil ya, ada anak kecil ini bersama orang tuanya. Jadi suatu ketika dia menempuh perjalanan yang sangat jauh, dia datang ke satu tempat Isfahan, kemudian kalau sekarang Iran, Persia, dia datang ke sana. Kemudian sholat. Lalu anak kecil ini terpesona dengan khutbahnya sang imam. Dan waktu itu cerita atau isi khutbah sang imam ini, sang khotib ini mengenai keutamaan memberi. Tapi bukan macam ustadz sodakoh itu ya, seperti seperti ustadz zaman sekarang, bukan itu. Adalah ustadz zaman sekarang banyak sekali yang seperti itu, tapi bukan itu yang kita maksud. Jadi datang anak kecil itu ke masjid, singkat cerita saja, si sang khotib bercerita mengenai keutamaan memberi, lalu anak kecil bertanya, bagaimanakah bisakah kita memberi? Atau saya ingin menjadi pribadi yang senantiasa memberi. Kemudian sang imam tadi, kalau begitu pertanyaan kamu ini pertanyaan luar biasa sebenarnya. Kalau begitu besok Anda datang ke rumah sakit itu di dekat sini, di Rai. Anak kecil ini nanti setelah besar bernama Abu Bakar Ar-Razi yang menulis buku yang mengulas orang yang mengobati penyakit khisbah atau penyakit cacar pertama kali ya, dalam bukunya yang sangat monumental Al-Hawi. Baik, kemudian kata si imam tadi, kamu besok datang ke rumah sakit, temui satu pasien di sana. Begitu datang ke rumah sakit, anak kecil itu yang ditemuinya langsung orang tua, ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu tadi berkata begini, alhamdulillah, kamu ini malaikat katanya. Kamu adalah bukti terkabulnya doa-doa saya selama ini. Jadi orang sakit yang tua ini ternyata jompo. Sorry ya, yang sudah jompo atau manula. Dia orang sudah tua, jompo, tidak diurus oleh keluarganya. Dan permintaan terakhirnya pada Tuhan, Tuhan sebelum saya mati, pertemukanlah saya dengan orang yang mendoakan saya. Dan yang datang anak kecil 10 tahun tadi itu. Jadi kamu ini adalah perwujudan, adalah bukti dari terkabulnya doa saya kepada Tuhan itu, kepada Allah. Jadi lalu berdoa, kemudian besok paginya anak kecil datang ke rumah sakit lagi, berpelukan dan seterusnya, menangis ya. Besok paginya ketika anak kecil datang ke rumah sakit lagi, suster ngasih tahu bahwa dia sudah meninggal katanya orang itu. Selengkapnya Anda bisa membaca tulisan saya memberi waktu nanti. Jadi orang tua tadi ketika anak kecil meluangkan waktu 5-10 menit, ya sebenarnya sudah memberi kebahagiaan.
Jadi kalau sekarang kita membahas quality time, waktu-waktu yang berkualitas sebenarnya adalah waktu yang efektif, yang efisien. Karena ada orang bercerita mengenai soal produktivitas. Produktif itu tidak sibuk. Produktif itu sempat ngopi, minum teh, santai, itu produktif itu. Produktif itu tindakannya efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Itu produktif itu. Tidak harus 18 jam non-stop bekerja misalnya di depan laptop itu. Karena ada orang yang sibuk dengan skripsi itu loh, pagi sampai pagi lagi di depan laptop terus itu. Ternyata TikTok misalnya yang baru saja diblokir. Misalnya kan ada orang yang tidak produktif, bukan seperti itu. Jadi anak kecil ini memberi waktu. Jadi sang imam tadi mau bercerita bahwa relasinya ilmu dengan kehidupan, dialognya ilmu dengan kehidupan dalam konsep kronologi itu loh, bernama waktu. Nah, baik, kita kembali ke pertanyaan, lantas bagaimana atau kenapa Tuhan ini selalu bersumpah demi waktu? Kita bisa menjawab dengan hadis ini. Ada dua nikmat yang manusia acap kali menyia-nyiakannya, yakni nikmat sehat dan sempat, atau sholat di awal waktu tadi. Tetapi kita juga bisa mendekatinya dengan pola seperti ini. Ini semua punya waktu kan? 24 jam sama ya, sehari semalam. Apa sehari semalam bagi kalian itu, bagi Adnan berbeda dengan sehari semalam bagi siapa? Fulan atau Dilan ya? Siapa namanya? Siapa? Enggak sih. Divan, oh iya. Ya. Divan, kalau yang dibikin Harry di Gazebo itu Divan namanya itu. Oh ya, Fulan bin Fulan. Waktu kita 24 jam sama. Tapi mari kita lihat waktu-waktu yang relatif atau waktu-waktu yang memuai. Coba Anda datang ke perempatan jalan. Kalau Anda misalnya antri di perempatan jalan di lampu merah, waktu muzdahib traffic sudah macet itu, kalau Anda datang ke sana dan sedang macet itu 5 menit terasa 5 tahun, ya toh? Anda jengkel sekali, langsung Jokowi disalahkan misalnya. Kurang ajar Jokowi itu. Padahal lampu merah cuma paling 1,5 menit. Tapi begitu 1,5 menit ini, kan hidup itu kan begitu Malik ya. Kita nunggu lampu hijau, begitu hijau lampu kita tinggalkan gitu kan. Demikianlah hidup itu. Jadi lalu Malik bertanya pada Tuhan, wah ini kenapa saya? Kata tetangga pengemis di sebelahnya yang bawa umplung itu, apa pengemis itu ya. Why not? Kenapa tidak? Tanya. Ternyata dua orang itu sama-sama mengemis, tapi mengemis ke Allah yang satunya. Kadang hidup itu seperti menunggu lampu merah, Hamzah itu. Jadi dan Alek ya. Nunggu lampu hijau itu loh, maaf yang Madura enggak ngerti itu. Kita tunggu-tunggu lampu hijau itu, tapi begitu datang lampu hijau kita tinggalkan. Ya demikianlah hidup itu. Ya, patah tumbuh, hilang berganti, mati 1, tumbuh 14, gimana itu? Tumbuh 1006 dan seterusnya. Kalau Anda di perempatan jalan, 3 menit terasa 3 tahun. Tapi cobalah seperti Fauzi bertapa di depan Bunda Miyabi. 3 jam terasa 3 menit. Tahu-tahu sudah banjir semua itu sudah. Enggak, karena memang musim hujan kemarin. Ya toh, kan banyak kamar yang kebanjiran itu loh. Ya, bocor betul itu, dan segera diperbaiki nanti oleh siapa? Tukang di sini ya, oleh Harry. Was that right? Apa betul pernyataan tadi itu? Saya kira sangat tepat gitu. Ya, tidak ada alasan untuk menyalahkan itu. Kalau Anda sedang senang, saya tidak mau sebutkan siapa, tapi ada politisi sedang ikut sidang paripurna di DPR itu loh. Jadi salah dia, entah salah atau apa, katanya buka video yang begitu, video unyil. Sampai-sampai dia membuka dengan ponselnya itu, dibuka disorot itu ada video unyil itu. Jadi bisa difoto oleh kamera wartawan itu di belakang. Berarti kan lama banget nonton itu, ya toh? Seandainya sebentar, hanya sekilas saja, slide lewat saja, tidak bisa difoto. Buram, blur itu. Tapi bisa difoto dengan jelas oleh wartawan itu. Nah, katanya enggak, ini enggak sengaja, itu katanya buka.
Bayangkan sidang paripurna ya, rapat. Yang rapat itu membicarakan nasib kita semua, 255 rakyat Indonesia, yang ikut sidang itu begitu. Saya nggak tahu, ya saya nggak sebutkan siapa, tapi partai sapi itulah, itu saja lah. Partai sapi saja itu. Partai kandang sapi atau apa saya nggak tahu lah, pokoknya itu. Itu berjam-jam terasa 1 menit saja itu maka waktu ini bisa memuai atau bisa distorsif itu, bisa seolah-olah sebentar. Jadi ia bisa menjadi useless, ia bisa menjadi priceless, meskipun secara kronik kalau kita hitung ya tetap 86.400 detik sehari semalam itu, atau 24 jam itu. Maka dalam hal ini Al-Ghazali itu mengingatkan radhiyallahu anhu bahwa kalau Anda tidur sehari 8 jam, lalu umur Anda 60 tahun, maka Anda sudah tidur 20 tahun. Saya ulangi. Kalau Anda tidur sehari 8 jam, ikut saran dokter ya, kan anak soleh semua, ayo tidur 8 jam, jadi dokter silakan. Anda ikut dokter itu, tidur sebentar lagi, bermalas-malasan sebentar lagi, tiba-tiba miskin seumur hidup atau 14 turunan. Kalau Anda tidur sehari 8 jam, lalu umur Anda ini 60 tahun, maka Anda sudah tidur 20 tahun. Sebab 8 jam adalah 1/3 atau 1/3 dari 24 jam. Tidak dihitung waktu Anda bayi tidur 18 jam. Jadi kalau ada yang tidur seperti siapa, Belante atau siapa ya, tidurnya 18 jam itu bayi itu. 2 tahun, 3 tahun, ya 1 tahun, nanti berkurang. Jadi masa bayinya belum tuntas kalau tidurnya masih lama. Kan ada tidur itu pagi, bangun langsung lebaran. Bahkan kelewat sholat lebaran, ada nggak itu? Ya banyak, bukan cuma Anda itu. Ya nggak apa-apa, itu istirahat itu kan wajib kan, istirahat itu tubuh kita lelah. Sementara sholat Idul Fitri atau kan sunnah, tidak bisa, sunnah ini tidak bisa mengalahkan yang wajib, kecuali dalam beberapa hal. Ada memang dalam fikih yang bahwa yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Satu contoh saja, misalnya ini sangat menyinggung perasaan saya dan kalian semua. Maskot lah, masyarakat miskin kota, sorry Malik. Misalnya saya punya utang ke Saihu. Saihu ini wajib menagih kepada saya, itu wajib itu. Dan saya berjanji, saya janji utang saya 40 tahun ya, misalnya itu. Saya janji berapalah 4 bulan atau 4 hari. Maka ketika sudah 4 hari, Saihu ini wajib menagih itu. Kalau saya belum bisa membayar, maka Saihu ini sunnah memberikan kelonggaran waktu atau tenggang waktu. Ya sudah, kalau nggak bisa bayar ya saya kasih waktu seminggu lagi misalnya. Saihu menagih hutang ini sunnah, wajib, memberi kelonggaran waktu sunnah, tapi di situ pahalanya yang sunnah mengalahkan pahalanya yang wajib itu. Paham ya? Ngasih kelonggaran itu loh sunnah itu, tapi pahalanya lebih besar daripada yang wajib itu. Makanya kalau Anda punya utang, ya berdoa ke Allah itu pakai sholawat, ada sholawat yang diajarkan Nabi itu yang min ghalabatid, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal gitu ya. Semoga dijauhkan dari utang-utang gitu ya. Ya, kalau Anda punya utang ya berdoa supaya cepat bisa bayar utang. Kalau enggak, doanya diganti, berdoa supaya yang diutangin, yang utangin itu lupa gitu. Dan kalau perlu direlakan saja gitu. Itu juga opsi itu kelihatannya lebih menarik untuk kalau Anda berdoa. Baik, kita kembali sedikit lagi sebelum nanti ada diskusi ya. Jadi sebenarnya Islam ini agama yang sangat mempedulikan waktu. Coba sebutkan ibadah apa saja yang tidak terkait dengan waktu. Apa saja, silahkan itu. Semua ibadah ini kronik atau kronologis. Semua memiliki tetapan atau memiliki konstanta bukan tetap ya. Memiliki kronik waktu, itu sajalah. Sholat, zakat, puasa, haji. Anda tidak bisa sholat asar di waktu subuh. Tidak bisa itu. Bisa sih sholat duhur di waktu asar, namanya jamak kosor, jam kos ya, atau jamak takhir atau jamak takdim bisa. Tapi Anda tidak bisa naik haji di bulan Syawal. Anda tidak bisa puasa Ramadan di bulan Muharram. Kecuali mengkodok mungkin ya.
apapun itu, setiap kewajiban, misalnya zakat mal atau zakat mall itu, zakat fitrah itu Anda lakukan misalnya di bulan Zulhijjah, di bulan Maulid, ya tidak bisa, dan seterusnya dan sebagainya itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini yang juga tidak kalah penting adalah mengapa perbuatan yang paling disukai Tuhan adalah sholat di awal waktu, ya tepat waktu atau di awal waktu. Kemudian mengapa misalnya Nabi ini mendoakan umatnya, keberkahan bagi umatnya di pagi hari. Orang Eropa ini bangun tidur jam 6 atau jam 7. Kita bangun setengah 4 atau jam 4. Meskipun WIB ya, waktunya insya Allah bergeser sampai jam 9, 10, 11, dan seterusnya itu ya. Jadi tidur Senin, bangun Kamis dia itu. Misalnya. Atau ada yang tidur setahun. Tidur tanggal 31 Desember, bangunnya tanggal 4 Januari misalnya. Itu tidurnya setahun gitu. Atau sebulan. Di akhir bulan Januari kan selalu begitu ya. Desember yang penuh derita disusul oleh Januari yang penuh malapetaka, terus begitu nanti pokoknya. Iya. Apa tadi yang kedua tadi? Anda rendah konsentrasinya itu ya. Saya kadang kehilangan memori jangka pendek. Oh ya. Kalau yang pertama, waktu ini setiap peribadatan itu memiliki kronik-kronik sendiri. Contoh apa yang Anda anggap baik tetapi waktunya kurang baik, itu pasti tidak baik. Sedekah itu ya, memberi misalnya, itu baik. Memberikan cinta kasih misalnya, Ustadz Yani ini. Malik misalnya, kepada siapa? Ya, kepada siapa? Oh, kepada semua luhurian. Tapi luhurian yang dimaksud itu luhuriani yang satu itu kan. Yang MH itu loh, yang menyingkap awan. Mudillatul ghamamah itu ya. Misalnya. Kok tidak amin? Memberi itu baik, tapi kalau momentumnya, timingnya tidak baik, ya tidak baik itu. Sepak bola nyetak gol itu baik, tapi sudah menit ke 97, sudah selesai pertandingan, ya apa gunanya itu? Jadi harus kepada orang yang tepat di saat yang tepat. Anda minta tolong misalnya, atau mau memberi lah itu. Tapi gedor-gedor pintu rumah orang, tetangga, jam 3 dini hari atau jam 1 malam misalnya. Nah, itu menjadi tidak baik itu. Jadi memberi, meminta, apapun itu, semua harus dilakukan di saat yang tepat. Itu. Belajar, apa saja, mandi, sebutkan, bikin list daftar apa saja perbuatan, kesibukan aktivitas Anda, rutinitas Anda, semuanya pasti berhubungan dengan waktu. Kalau tidak tepat, pasti tidak baik. Makanan apa yang Anda suka? Tentu saja makanan yang gratis ya kan? Tapi waktunya tidak baik. Maksudnya teman sedang bokeh, sedang ambruk. Ambruk itu saya melarat gitu. Break pecah, kalau broke itu miskin. I am broke gitu. Kalau disingkat ambruk, ya betul miskin memang ambruk kok itu. Sedang bokeh katanya. Itu juga tidak baik. Jadi apapun itu bernilai karena momentumnya pas, karena waktunya tepat. Kapan misalnya, kapan sebaiknya menutup jendela? Ya kalau jendelanya terbuka itu kan pas momennya itu. Kalau tertutup ya nggak usah ditutup, sudah tertutup kok itu. Kapan saya belajar? Ya ketika saya bodoh. Dan ternyata bodoh itu nggak selesai-selesai, berarti sepanjang masa belajar itu. Nah itu pendekatan yang kedua. Nah catatan penutup yang tidak kalah penting adalah apabila Al-Quran atau agama ini menomorsatukan atau mengutamakan waktu, maka yang penting bagi kita sebenarnya manajemen waktu atau tata kelola waktu. Apakah Anda petani, penulis, pedagang, Anda guru, Anda apapun itu, Anda harus punya tata kelola waktu yang baik. Ketika tata kelola waktu Anda ini berantakan, manajemen waktu Anda berantakan,
seluruh hidup Anda berantakan. Makanya Islam itu menomorsatukan substansi ibadah tadi, sholat ya. Karena sholat ini berhubungan dengan waktu. Jadi kalau mau memperbaiki hidup, perbaiki sholatnya. Jadi sholat ini dua ya. Sholat kepada Allah dan sholat memantulkan nilai-nilai sholat itu kepada umat manusia. Jadi kalau mau memperbaiki hidupnya, ya dimulai dengan memperbaiki sholatnya. Sebab di situ intelektualitas, kemudian dan spiritualitas itu menjadi satu. Gerakan-gerakan berdiri, ruku, sujud itu. Jika intelektualitas bersujud, mencium tanah, dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan apa ya? Karena wudhu dulu ya, dengan air, lalu dengan tanah. Ini sesuai dengan agama apakah yang menjunjung tinggi, yang mengapresiasi, yang mensucikan diri dengan wudhu dan lalu bersujud. Itu filosofinya air dan tanah. Satu. Yang kedua, negara manakah yang patriotismenya, prinsip patriotismenya, nasionalismenya ini diejawantahkan dengan mencintai tanah airnya atau tanah dan air. Itu jawabannya adalah Islam dan Indonesia. Saya kira itu bukan kebetulan, itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Jika demikian, tata kelola hidup itu dimulai dengan manajemen sholat kita. Anda boleh melihat orang pandai, gelarnya banyak, berderet-deret. Kalau jenderal kan bintang 4. Dia bintangnya bintang 7, sakit kepala terus. Apa bintang 7 itu? Ya itu bintang 7 lah, pokoknya sakit kepala terus. Bintangnya 8 atau 16, apapun itu nihil, meskipun dia banyak jabatannya, harta bendanya, anak istrinya, dan istri-istri tetangganya, nihil kalau sholatnya tidak baik. Jadi kalau Anda mau melihat kualitas seorang, kualitas hidupnya, ya kualitas sholatnya. Apa sebab? Di sholat itu ada religiusitas di satu sisi, spiritualitas di satu sisi dan intelektualitas di sisi lain. Bukti bahwa sholat itu korelasinya konkret dengan hidup, ya sholat ini esensi, substansi seluruh ibadah, waktu substansi seluruh hidup kita. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan hidup. Disitulah waktu betul-betul menusuk, menghunus, membunuh kita. Illam taqta'hu qata'aka. Maka sholat itu gerakannya berdiri pertama kali ya, kepala di atas, itu simbol setengah lingkaran. Kalau kita kasih matematika ya, kita matematisasi itu 180 derajat. Jadi ini begini, ini kepalanya di sini ya, rambutnya 3. Kemudian berdiri ini kalau kita kasih setengah lingkaran 180 derajat. Kepala di atas. Jadi hidup itu pakai otak, pakai akal. Rasionalitas dikedepankan. Jadi Anda berdoa supaya punya anak soleh, tapi tidak menikah, pun tidak mengadopsi anak seperti Kak Seto. Ya. Siapa Kak Setonya di sini? Malik ya, seperti Malik. Ya tidak bisa. Jadi Yani berdoa, saya ingin punya anak soleh, cepat Malik diadopsi. Ada bukti konkret. Bukti bahwa doa Anda terkabul itu tindakan Anda. Saya ulangi, bukti bahwa doa Anda terkabul itu tindakan Anda. Kalau tidak bertindak, tidak ada. Sudah kepala di atas, hati kita, spiritualitas kita di tengah. Lalu gerakan yang kedua itu ruku. Ini kalau kita kasih seperempat lingkaran 90 derajat. Antara rasionalitas, intelektualitas dengan spiritualitas itu seimbang. Tidak cukup pakai kepala, pakai dada juga hidup itu. Tidak cukup pola pikir tapi pola sikap. Dan itu harus seimbang. Ini dipakai di mana ranahnya, ini dipakai di mana. Lalu gerakan yang ketiga sujud. Itu kalau kita matematisasi 45 derajat 2 kali, pada sujud inilah kepala itu lebih rendah dari hati. Mohon maaf, lebih rendah dari pantat kita bahkan. Sujud itu sudutnya bukan siku-siku ya, tapi 45 derajat. 2 kali dalam setiap rakaat, berarti 2 kali sujud sama dengan 90 derajat, tambah ruku 90 derajat, tambah berdiri 180 derajat, maka satu rakaat itu satu lingkaran penuh, 360 derajat. Nah, pada sujud itu intelektualitas, ada kalanya kepala mengalah kepada dada. Ada kalanya intelektualitas mengalah pada spiritualitas. Ada kalanya akal mengalah sama wahyu. Ini simbol akal ya, ini simbol wahyu. Ada kalanya akal mengalah kepada wahyu.
Ada kalanya akal ya, wahyu yang akal yang menang. Berdiri itu simbol-simbol itu, simbol-simbol hidup kita. Berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud. Ada kalanya kita pakai akal, ada kalanya seimbang akal dengan hati kita, pola pikir, pola sikap kita. Ada kalanya kita semata-mata menggunakan spiritualitas saja itu. Makanya setiap gerakan itu ada Allahu Akbarnya, ada takbirnya. Betapa maha besarnya Allah, luar biasanya ya. Dalam itu ya. Kapan ranah ini? Ranah 180 derajat kita pakai. Orang kalau berdiri leluasa nggak itu? Leluasa ya? Bisa bergerak, bisa lari, bisa berjalan itu. Tapi kok orang kalau ruku ini sudah tidak leluasa. Jadi kapan ranah 180 derajat ini dipakai? Kapan ranah 90 derajat ini kita pakai? Kapan ranah 45 derajat ini atau domainnya di mana? Nah ini kalau Anda nanti bermasyarakat, atau minimal masyarakat kecil itu pesantren, komunitas yang besar itu nanti warga negara, Anda akan tahu di mana itu. Maka orang yang memperbaiki sholatnya, dia telah memperbaiki seluruh hidupnya. Dengan demikian, orang yang memiliki tata kelola manajemen sholat yang baik, maka dia pasti memiliki manajemen hidup yang baik. Seharusnya Islam ini lebih maju daripada bangsa Indonesia, lebih maju daripada bangsa yang lain, daripada umat yang lain. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti siapa Zaki Yamani, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akhar, kenapa muslim terbelakang dan bangsa yang lain maju, itu akan segera terjawab itu. Kita bangun sebelum subuh, ya toh? Ketika bangsa Eropa masih tidur itu. Bahkan ada orang bekerja, coba Anda googling ya, negara yang paling tidak aman di dunia untuk wanita, nomor 1 Brazil, nomor 2 India. Itu paling tidak aman untuk wanita. Di Indonesia ini masih aman. Boleh jadi politisi, boleh jadi gubernur, boleh jadi bupati, wali kota, dan sebagainya itu. Kemudian mulai sekarang silahkan, begitu tata kelola hidup Anda ini kacaulah seluruh hidup Anda itu. Coba sekarang manajemen subuh atau manajemen sholat tidak teratur, kacau. Pola makan misalnya, ada orang datang ke dokter, Pak, dokter saya sakit perut, kenapa? Saya nggak BAB 3 hari. Loh kenapa? Karena nggak makan 4 hari. Nah, itu kacaulah hidup Anda. Jadi pola makannya kelewat teratur. Nah mulai sekarang kita bikin itu ya, kalau mau menjadi pribadi yang berkualitas, yang produktif, yang barokah hidupnya, bermakna untuk dirinya dan orang lain, untuk bangsa negara, mulai memiliki tata kelola atau manajemen waktu yang baik itu. Dengan memperbaiki itu, baiklah seluruh hidup kita. Tidak usah banyak-banyak, coba sehari belajar nulis, 1 jam nulis, 2 jam membaca, wah itu sudah luar biasa itu. Anda setahun bisa jadi filosof itu. Istiqomah melakukan itu, saya kira istiqomah ini tidak sulit lah. Sebab kita sudah sholat kan sejak kecil kalian itu. Artinya Anda sudah istiqomah. Coba Anda terlambat, Anda akan selalu Fauzi, jangan Fauzi lah, misalnya Koboy, kan mirip kakaknya ya kan, anak Anda Andi Boy Coboy atau apa kan kakaknya itu. Yang Fulan minaz zulumati ilan nur katanya Faisal itu dari Andi ke Faisal katanya itu ya, klaim-klaim sepihak lah, tapi itu benar atau sebaliknya. Anda kacau itu ya kacau semua itu. Begitu Anda tidak punya tata kelola yang baik, Anda selalu punya alasan untuk terlambat. Saya jadwal kuliah jam 7, sudah bangun jam 4, tetap terlambat. Kuncinya ketinggalan, sempaknya dipakai di kepala, kaos kaki, selalu ada yang rumit itu. Apa kacamata di mana disikut, pokoknya begitu terus itu. Anda akan selalu punya alasan untuk terlambat, sebab kita di alam bawah sadar ini punya program yang tidak kita sadari. Anehnya program itu menguasai kita. Nah, makanya itu dirombak itu. Demikian saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan silahkan.